Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Pangeran Otot. Yuji kemarin berjuang keras untuk melatih ayahnya, si Kaisar Sejong. Ya, Kaisar dilatih untuk menurunkan berat badannya dan ia diberi waktu 6 bulan untuk merubah kondisi Kaisar. Kalau tidak berubah, ia bakal diasingkan dari istana kerajaan. Dan dalam waktu 4 bulan sudah terlihat hasilnya. Dan mau kira seperti apa kehidupan Pangeran Otot Sun Jin yang kita langsung aja lah dicapcus. Dan Woke, Raja Sejong menyuruh para menterinya untuk segera ke aula Kaisar. Jangan ngoceh mulu dah, bukannya kita ada pertemuan. Siap yang mulia, maafkan kami. Dan Woke, Raja Sejong dan para menteri pun masuk, tapi putra mahkota bingung. Soalnya para menteri jadi bertanya-tanya, apa benar Raja Sejong sudah sehat kembali atau malah kena penyakit, jadinya tampak kurusan. Tapi Yuji menjelaskan kalau Raja Sejong memang sudah terkena gula darah, jadi ya beberapa organ ginjal dan pankreasnya sudah melemah. Memang itu butuh waktu untuk memulihkannya. Ya, tidak langsung sembuh bos, tapi paling tidak sekarang Raja Sejong sudah memiliki tubuh yang ideal. Walaupun sekarang bobotnya masih 100 kilo, jadi butuh kerja keras kembali. Ini masih 4 bulan, kurang 2 bulan lagi untuk Kaisar mengakhiri dietnya. Jadi, aku akan berjuang keras di sisa waktu itu. Soalnya, otot-otot yang telah kita latih tidak akan pernah berkhianat. Mereka akan muncul selama kita terus melatihnya. Dan Wokidasin pun berpindah. Salju telah turun, Pangeran Suyong sedang berada di perjalanan menuju kediaman Kaisar. Saat berjalan, ia berpapasan dengan Yi Chusik, si inspektur jenderal. Mereka berdua berpapasan dan saling menatap. Ini masih subuh, Tuan Pangeran. Kenapa Anda sudah datang ke kediaman raja? Ini terlalu pagi. Saya juga bertanya kepada Anda, Tuan Inspektur. Kenapa di pagi buta ini Anda sudah berpakaian lengkap dan berjalan di kediaman raja? Aku di sini karena mengkhawatirkan raja. Soalnya, para menteri sudah protes karena raja tidak banyak meluangkan waktunya untuk berada di aula Kaisar. Aku harap yang mulia tidak sakit atau mengidap penyakit akibat bukumu itu. Wah, 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 Anda memang perhatian ya. Anda sangat bekerja keras, Inspektur Chusik. Kaisar bangga memiliki menteri kanan seperti Anda. Tapi aku malah mengkhawatirkan tubuh Anda yang kurus kering. Sepertinya Anda kurang gizi ya. Apa juru masak kerajaan tidak memberimu makanan yang cukup? Waduh, 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 malah diledek. Tenang saja Pangeran, aku makan dengan cukup. Aku rasa Tuan Inspektur perlu latihan mempraktekkan bukuku juga. Soalnya kau juga perlu menjaga kesehatan dengan olahraga. Ya, luangkanlah waktumu 2-3 jam ya untuk olahraga di tempat gym Kaisar. Pasti tubuh Anda akan kuat. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Aku pamit undur diri. Walah, malah langsung pergi. Yuji jadi bingung dengan orang tua ini. Orangnya sangat kaku dan primitif. Bener-bener dah orang tua yang susah menerima generasi muda. Dan Okedasin pun berpindah. Di kantor para inspektur, Inspektur Jenderal telah datang menemui para inspektur kerajaan. Mereka mau rapat tentang politik kerajaan yang sekarang sudah banyak dilanggar oleh rajanya sendiri. Waduh, malahan. Tapi karena raja adalah titisan dewa, jadinya gak ada yang berani untuk menegur. Tapi salah satu inspektur mengingatkan, kalau 3 hari lagi akan ada parade pelatihan militer, jadi raja harus datang ke parade tersebut. Soalnya ini menyangkut nama baik raja di depan tentaranya. Oke lah kalau gitu, kita akan langsung bergerak sekarang. Kita akan memintanya kepada raja langsung. Dan oke, beberapa saat kemudian, Chusik dan para inspektur lainnya sekarang ada di halaman raja dan ia sedang memohon kepada Yang Mulia Kaisar untuk menghentikan latihannya tersebut. Ya, jangan latihan terus Yang Mulia, jangan latihan bodybuilding. Harusnya Anda itu fokus dengan urusan politik kerajaan.
Walah, bukannya para menteri sudah ditugaskan untuk itu, ucap raja sambil latihan barbel. Tapi yang mulia, segera hentikan olahraga Anda. Masalah politik lebih penting daripada sekedar mempraktekkan buku itu. Anda sebagai titisan dewa harusnya menjadi contoh para menteri-menteri yang lain, supaya para menteri bisa mengurus politik dengan kuat dan tetap menganggap Anda sebagai seorang kaisar yang kuat. Jadi, tolong hentikan semua ini yang mulia. Politik lebih penting daripada buku itu yang mulia. Jadi kau mulai menentangku, Inspektur? Apa kau pikir aku sedang bermain-main, ha? Wanjir, Raja Sejong langsung marah. Cusik dan para inspektur yang di situ langsung tunduk memohon maaf atas kelancangannya. Tapi yang mulia, dalam 3 hari lagi akan ada parade militer. Jika Anda terus-menerus latihan, maka para prajurit akan mengabaikan Anda. Kalau begitu, akan aku tunjukkan semua hasil latihanku. Ya, di parade besok, aku akan menaiki kudaku sendiri. Waduh, itu bahaya yang mulia. Anda belum bisa mengendarai kuda dengan baik. Kalau jatuh itu berbahaya yang mulia. Jangan tentang aku. Sudah cukup aku ditentang oleh anakku sendiri. Kalian juga jangan ikut-ikutan. Kalau kalian terus memaksa, akan kubuat ini lebih menarik. Bagaimana kalau aku berhasil menaiki kuda di parade besok dan melakukan perburuan dengan kuda itu? Jika aku berhasil, kalian akan dihukum. Kalian akan dihukum melakukan training sehat dengan bodybuilding. Termasuk kau juga, Cosik. Wanjir, malahan disuruh nge-gym. Yah, oke dah, para inspektur pun tidak bisa berkutik. Itu adalah ucapan raja, itu adalah titisan dewa. Dan oke, di hari parade militer, Kaisar Joseon atau Raja Sejong bersama anaknya mengikuti parade latihan militer. Ia menunggangi kudanya sendiri dan ia mulai memerintah prajurit. Para prajurit diperintahkan oleh raja untuk mengikutinya dari belakang. Soalnya raja mau berburu. Ikuti aku dalam satu barisan, jangan sampai bercerai-berai. Tetap dalam posisi satu unit. Siap yang mulia. Para inspektur kaget. Ya, mereka kaget karena raja mengendari kudanya sendiri. Tampaknya ia sangat berbeda ya. 1 tahun yang lalu ia digendong dengan gerobak pikul. Dan sekarang raja menaiki kudanya sendiri. Waduh, waduh, gaswat, bakal latihan ini dah. Bakal dihukum latihan nge-gym ini. Dan ya, perburuan pun dimulai. Raja Sejong berlari dengan kudanya. Dan ia berkuda bersama Pangeran Jihyang. Jihyang senang sekali melihat ayahnya berkuda dengan gagah. Ini hebat sekali. Dan itu dia ya, ada babi ngepet. Itu adalah target buruan. Ayo digas. Kemudian di sisi lain ada Yi Cushik yang sedang berpatroli. Dan ternyata mereka sedang mengikuti Pangeran Suyong. Dan itu dia ya, itu si Yuji. Ia malah berdiri di atas tebing jurang dan ia tampak bahagia melihat sesuatu di bawah jurang itu. Sedangkan Cusik, ia menatap pangeran kedua dengan penuh waspada. Dan ternyata ia sudah siap dengan busur panahnya. Waduh, ia mau memanah pangeran dua itu. Wadidaw, bahaya ini. Pangeran kedua yang sedang melihat dari atas bakal mau dipanah itu dari belakang sama si Cusik. Waduh, 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 bahaya. Dan ternyata yang ada di bawah bukit adalah Raja Sejong. Ia berhasil mengkill babi ngepet yang ia buru. Raja Sejong senang sekali karena lesatan anak panahnya mengenai si babi ngepet itu. Raja pun turun dari kudanya dan ia malah terpleset, wadidaw. Raja malah jatuh kepleset. Yang langsung gercep melihat ayahnya jatuh. Tapi Raja Sejong malah ketawa. Ia senang sekali karena terpleset. Ya, karena licin, bukan karena kegemukan lagi. Walah, 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 apa Anda Raja? Yang sampai ngelak itu dah. Ia malah melihat ayahnya tertawa terbahak-bahak. Dan itu dia ya, Yuji yang ada di atas bukit. Di belakangnya ada Cusik. Ia siap memanah pangeran kedua. Akan tetapi, ia tidak jadi memanah. Walah, sebenarnya apa yang ada di pikiran Cusik ya? Mau memanah malah gak jadi. Nih orang, apa Anda? Yang pun membantu ayahnya untuk berdiri. Dan para inspektur sudah siap siaga dengan keamanan yang mulia kaisar. Dan kira sudah selesai, saatnya untuk kembali ke istana. Scene pun berpindah. 1 minggu kemudian,
Hari ini Jongsil berhasil membuat alat pull down. Itu alat-alat untuk nge-gym ya. Ia telah membuatnya sesuai dengan permintaan Pangeran Jin Yang. Jin yang melihat itu langsung senang, ia langsung mencobanya dan mantap. Otot punggung yang mulai terasa ini bentuknya sudah mulai oke. Kau sangat hebat Yongsil. Ini sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Sekarang otot punggung setiap orang akan terbakar oleh alat ini. Siap yang mulia pangeran. Ini semua berkat pelajaran dari Anda. Aku jadi bisa berpikir dan menyesuaikan keinginan Anda. Padahal aku kira ini seperti katrol ya. Katrol yang digunakan untuk mengambil air di sumur. Tapi ini lebih kompleks. Dan hasilnya, ya lenganku jadi korbannya yang mulia. Lenganku bengkak ini gara-gara alat ini. Aku sepertinya masih lemah, ya perlu latihan juga. Tapi dengan ini, aku punya ide yang lain yang mulia. Itu ide tentang pull down untuk kaki. Walah, Jongsil, kau sepertinya berpikir terlalu jauh. Tapi sepertinya Jongsil belum bisa memikirkan alat seperti apa pull down untuk kaki itu. Apa harus ditaruh di bawah? Ya nggak juga sih, bukan seperti itu. Intinya konsepnya untuk mengangkat otot-otot kaki. Soalnya kemarin Jongsil melihat Yang Mulia Raja melatih otot dengan squat jam. Harusnya ia bisa duduk dan mengangkat beban. Wah, benar sekali. Duduk dan mengangkat beban. Waduh, itu ide langsung muncul. Mantap sekali. Otakku memang sedang encer ini. Mantap, mantap, mantap. Wanjir dah, nih orang kenapa dah? Jih yang jadi ngelak lagi dah. Kemudian di kediaman raja, dua pengawal sedang berjaga. Tapi di dalam ribut sekali, soalnya Raja Sejong sedang menghukum para inspektur. Mereka semua disuruh untuk latihan. Karena kemarin mereka telah lancang untuk memerintah raja. Dan sekarang mereka telah mempertaruhkan harga dirinya untuk latihan. Mereka kan kemarin bertaruh ya, kalau raja bisa berkuda di parade militer, para inspektur akan ikut latihan sehat dengan bodybuilding. Jin Yan senang sekali melihat para inspektur olahraga. Ayo semangat, semangat, semangat. Wadidaw, malah pada nangis. Ada yang kesandung lagi, kesandung barbel itu. Jatuh dah tuh orang. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Jangan bantu aku. Ayo selesaikan ini. Jangan malas-malasan. Wah, semangat, semangat, semangat. Wah, semangatnya patut untuk diancungi jempol. Mantap dah, semangat bro. Wanjir, apes bener ini mama. Mereka sekarang malah terus berlari selama 1 jam penuh tanpa henti. Waduh, waduh, gaswat. Dan lagi setelah lari, mereka harus angkat barbel. Ampun dah, latihannya berat banget, bos. Dan mungkin kita tinggalin dulu para inspektur. Sin pun berpindah. Saat ini Yi Cushik dipindah tugaskan, ia bukan lagi Jenderal Inspektur. Ini bukanlah permintaan raja atau perintah raja, tapi ini permintaan dirinya sendiri untuk hukuman karena telah lancang kepada raja. Dan ia berpikir karena usianya sudah 50 tahun lebih, jadi ia tidak cocok dengan hal-hal baru seperti itu. Jadinya ia mundur dari jabatan Inspektur Jenderal. Dan aku akan pergi ke Provinsi Honggil. Dan di sana, Cushik akan menjadi kepala inspektur. Soalnya ada pergerakan yang mencurigakan dari orang-orang Hongil. Cushik sekarang merasa senang karena Yang Mulia Raja sudah sehat kembali seperti saat usia muda. Ia senang melihat kaisar dengan gagahnya menaiki kuda. Ia merasa zaman telah berubah. Pangeran Suyong juga telah berubah. Aku yang di sini malah belum berubah. Ya, aku malah masih gini-gini aja. Dan oke, aku nitip pesannya kepada Pangeran Suyong. Katakan kepadanya untuk hati-hati karena bulan ini Joseon akan dikunjungi menteri dari Kaisar Ming. Katakan kepadanya untuk bersiap dengan segala kemungkinan. Dan Ukirasen pun berpindah. Ini adalah istana Kaisar Ming di wilayah Joseon. Saat ini wilayah Joseon termasuk dalam wilayah penaklukan Kaisar Ming di Cina. Dan tempat ini adalah kastil menteri Kaisar Ming. Ya, ini adalah tempat perwakilan di kerajaan Joseon. Dan di situ ada sabun. Dan sabun itu sedang dipegang oleh seorang wanita. Waduh, waduh, siapa dah? Ia malah senyum sini situ. Walah, siapa lagi ini dadah? Muncul lagi antagonis ini. Waduh, waduh.
Dan mungkin dah kita tinggalin dulu wanita itu, kita belum tahu siapa dia. Ya, kita pindah scene ke kerajaan Joseon. Saat ini, Jin Yang sedang bersama kakaknya Ji Hyang. Mereka sedang membaca buku kebijakan. Jin Yang sangat stres itu ya. Otot-ototnya sampai kaku ini gara-gara kelamaan di perpustakaan. Tapi sekarang buku-buku kebijakan menumpuk banyak sekali. Ini adalah buku dari raja sebelum Raja Sejong, yaitu Raja Taizong. Ini adalah laporan pemerintahan saat zaman Raja Taizong. Gile bener, banyak banget. Raja Sejong bahkan berpesan kepada Jin Yang untuk membaca semua kebijakan dari Raja Taizong, supaya Jin Yang besok juga bisa menulis kebijakan untuk generasi mendatang. Waduh, ogah banget dadah. Mending nyuruh Jongsel untuk membuat alat untuk baca otomatis. Mungkin si Jongsel itu bisa membuat internet ya jadi gampang untuk di Google. Setelah membaca buku kebijakan, Ji yang memikirkan sesuatu. Ia berpikir tentang generasi berikutnya yang perlu belajar buku sehat dengan bodybuilding. Ji Hyang pun bertanya kepada adiknya, apa saat ini Jin yang memiliki murid yang ia ajari bodybuilding? Saat ini sih cuman ada si Ilyong ya, pembantunya yang sudah mahir gerakan-gerakan bodybuilding. Soalnya, ia setiap hari kan bersama Jin yang ya ikut latihan. Ji Hyang pun protes, kenapa muridnya Ilyong? Dia kan cuman pelayan ya. Kau butuh murid yang memiliki status bangsawan. Ini perlu untuk meningkatkan anggota member di tempat latihan bodybuilding yang dibuat oleh Kaisar Sejong. Mungkin kau harus merekrut anggota keluarga kerajaan. Siapa dah orangnya ya kira-kira? Kau lebih baik merekrut si pemabuk itu. Wanjir, si pemabuk. Siapa dia? Ya, kita kenalan dulu sama si pemabuk ini. Namanya adalah Pangeran Seosan, seorang pangeran ketiga dari pamannya Jin Yang, alias kakaknya dari Raja Sejong. Berarti Seosan ini adalah sepupunya dari Ji Hyang dan Jin Yang. Dan ini dia ya orangnya, ia dipanggil putra mahkota untuk datang menemui Pangeran Jin Yang. Nama aslinya adalah Yi Hye Yang, julukannya Pangeran Seosan atau Pangeran Yang Yeon. Ya, kita panggil saja namanya adalah Yi Hye. Yi Hye senang sekali bisa bertemu dengan Pangeran Suyong yang sangat terkenal ini ya. Karena sabun yang sering dibicarakan oleh para bangsawan. Juga karena buku sehat menjadi bodybuilding. Ia senang sekali sampai-sampai ia memuji Pangeran Suyong yang gagah perkasa, otot kawat, tulang besi. Dan oke, karena Yihi sudah di sini, Yuji pun langsung to the point saja ya. Ia akan menjadikan Yihi sebagai muridnya dan akan memberikannya ilmu tentang sehat menjadi bodybuilding. Siap kakak, aku akan mengemban tanggung jawab ini. Oke dah kalau setuju, Ilyong pun disuruh untuk mengajari si Yihi tentang teknik pemanasan supaya Yihi tidak cedera. Dan oke siap, Ilyong pun akan mengajari gerakan pemanasan kepada Yihi. Tapi Yihi malah jijik anjay. Soalnya ia tidak mau diajari sama pelayan yang statusnya lebih rendah dari dirinya. Gue kan keluarga kerajaan, masa diajari sama pelayan? Ogah banget dadah. Walah, Yuji dan Ilyong jadi bingung. Baru kali ini ada yang rasis dengan status bangsawan. Ya udahlah, sikat aja Ilyong. Siap, Master. Dan ya, akhirnya Yihi langsung angkat beban 25 kilo. Ia langsung teriak-teriak minta tolong itu dadah. Sedangkan Ilyong sekarang sedang mengangkat 100 kilo dengan mudah. Ia memberi contoh yang benar kepada si Yihi. Ampun dah, ini cuma 25 kilo, tapi kenapa ini sangat berat? Ampun, ampun, ampun. Dan oke dah, akhirnya Yihi pun menyerah. Ia langsung mundur menjadi muridnya Yuji. Kenapa kau gampang sekali menyerah? Dan lagi, kenapa kau menganggap ini remeh? Ilyong itu adalah muridku yang pertama. Walaupun Ilyong itu pelayanku, tapi dia adalah seniormu di sini. Ini adalah tempat yang dibuat oleh Raja Sejong untuk latihan bodybuilding. Yihi pun minta maaf soalnya hidupnya di kerajaan ini sangat menyakitkan. Dirinya yang anak dari mantan putra mahkota sebelum Raja Sejong atau kakak dari Raja Sejong yang telah digulingkan karena dianggap korupsi. Dan akibat hal tersebut, dirinya sekarang menjadi bangsawan yang selalu diawasi oleh para inspektur ya. Ia merasa dirinya tidak berguna hidup di dalam kerajaan.
Yihi pun sampai menangis ya menceritakan hal tersebut. Dan ketika ia mendapatkan panggilan dari putra mahkota Jihyang, ia senang sekali ya sampai nangis. Yah makanya jangan menyerah. Kakak Jihyang menyuruhku untuk mencari murid dan kau adalah yang ia pilih. Jadi berbanggalah. Dan yang paling utama, hargailah semua orang yang kau temui di sini. Status kita tidaklah penting karena ototlah yang membuat status itu menjadi penting. Waduh, malah otot. Yihi pun minta maaf kepada Yuji. Ia juga minta maaf kepada Ilyong karena telah menghinanya. Dan oke, sekarang saatnya untuk berlatih. Kalau kau memang serius untuk berlatih di sini, kau akan menjadi trainer di sini. Walah, trainer apa Anda tuh? Ya, trainer itu adalah orang yang mengajari peserta baru yang mau belajar bodybuilding. Jadi, bisa dikatakan guru untuk membantu seseorang memiliki otot yang kuat. Dan ini adalah tempat latihan raja. Jadi, ini tempat khusus untuk anggota kerajaan. Bagi mereka yang mau latihan di sini, mereka membutuhkan trainer. Jadi, kalau kau berhasil menguasai ilmu sehat dengan bodybuilding, kau akan menjabat sebagai trainer di tempat ini. Waduh, beneran nih. Ih, kaget. Iya, akhirnya mendapatkan jabatan di kerajaan ini. Tidak dicap lagi sebagai anak koruptor. Wah, wah, wah. Ia sampai nangis itu dah. Terima kasih kakak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih telah mengayomiku. Ya, terima kasih putra mahkota. Terima kasih Pangeran Suyong. Terima kasih. Aku akan berjuang sekuat tenaga. Dan oke dah, karena Pangeran Seosan mau berlatih, jadinya bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya, Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cus.